Saya bersama dengan teman-teman sedang menyampaikan sebuah tema besar yang saya percaya perlu untuk kita pelajari. Yaitu tema besarnya adalah hikmat atau wisdom. Di minggu kedua ini saya beri judul Wisdom titik 2 letter on. Atau hikmat berbicara mengenai melihat nanti. Ada banyak orang Kristen Bapak Ibu berlimpah imannya tetapi belum tentu berlimpah hikmatnya. Alkitab bilang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena ada banyak orang Kristen cuman sampai di level tulus, tapi saking tulusnya dibodoh-bodohin. Di level tulus, saking tulusnya dikerjain. Saking tulusnya ditipu terus. Tuhan mau saudara bukan saja tulus, tapi berhikmat. Makin tua kita belum tentu makin bijak. Betul apa tidak? Ada orang usianya 60 tapi kelakuannya kayak anak umur 20. Ngomel mulu, baper mulu. Tapi ada orang umurnya 25 something tapi kelakuannya kayak orang umur 60 sampai kita bilang ketuaan lu. Dan seterusnya. Tugas saya hari ini di minggu yang kedua akan mengajar saudara bagaimana kita mengambil keputusan dalam hidup ini. Apakah pakai emosi, ataukah pakai logika, ataukah paling penting pakai hikmat dari Tuhan. Hidup ini banyak pilihan. Saya selalu bilang dalam khotbah saya, apa sih masa depan? Masa depan adalah kumpulan-kumpulan keputusan yang kita buat hari ini. Makanya kalau saudara gak suka sama masa depanmu, jangan salahin setan. Salahin keputusanmu di hari-hari yang lalu. Semakin pandai kamu membuat keputusan, maka semakin baik masa depan kamu. Keputusan kita hari ini membentuk masa depan kita. Hidup bicara pilihan. Datang ke gereja, saudara mau pilih ibadah jam berapa. Saudara lihat jadwal, itu si pendeta Batak itu jam berapa dia. Saudara sampai kemari, saudara bisa cek duduk di mana ya. Di kanan, di kiri, gelantungan, toilet, terserah. Hidup punya kemari pakai baju apa. Saudara punya pilihan. Bisa pakai baju dirimu sendiri atau pakai baju anakmu. Itu pilihan. Saudara, zaman saya kecil TV cuma satu, TVRI. Kalau gak suka enak kita matiin. Tapi makin saya besar TV ada banyak. Ada TVRI, ada RCTI, ada TPI. Itu yang yes itu satu angkatan kita. TPI makin besar lagi anak cucu-cucu kita atau anak kita atau anak saya. Sekarang ada ribuan channel Netflix, YouTube, podcast dan seterusnya. Zaman saya dulu kalau ke food court makanan dikit. Sekarang food court banyak. Kita kalau ke food court kan kita lihat banyak pilihan, betul tidak? Sampai kita bingung mau makan yang mana. Karena terlalu banyak pilihan. Nah iblis akan membuat kita bingung. Dulu pilihannya antara benar dan salah. Tapi sekarang pilihannya antara yang benar sama kelihatan benar. Dulu pilihannya gampang. Oh ini hitam ini putih, that's it, beres. Gampang milihnya. Tapi sekarang pilihannya sama-sama kelihatan dari Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar. Doa saya menyertai saudara. Saya berdoa pulang dari tempat ini saudara diberkati Tuhan. Kata hikmat muncul dalam Alkitab sebanyak 140, 141. Tergantung terjemahan apa yang saudara pakai. Kata hikmat paling banyak ada di kitab Amsal sebanyak 40 sampai 41. Bahkan Alkitab menegaskan ada 4 kitab menulis secara khusus tentang hikmat. Mazmur, Bapak Ibu, paling tepat lebih tepatnya adalah pengkhotbah, Amsal, kidung jemaat atau kidung pujian atau kidung agung, Ayub dan sebagian dari kitab Mazmur. Kurang lebih ada 5 kitab membahas mengenai hikmat. Kenapa? Karena Tuhan mau umatnya bukan saja berlimpah iman tapi berlimpah hikmat. Mari kita buka dasar firman Allah Amsal 3 ayat 5 dan ke-8. Kita baca sama-sama jemaat Glow Tamrin Resident. 3, 2, ya. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam, maka ia akan apa? Ayat yang ke-7, janganlah engkau takutlah akan Tuhan dan apa? Colek kiri kanan saudara, jangan menganggap kamu pintar, Bilang sama yang baru ngomong, lo jangan sok pintar. Alkitab mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita perlu hikmat untuk menjalani hidup ini.
Karena kemampuan manusia melihat terbatas, Tuhan tidak terbatas. Hikmat manusia right here, right now, hanya hari ini. Tapi hikmat Tuhan bukan hanya right here, right now, tapi untuk masa depan. Manusia hanya berpikir apa yang untung buat hari ini. Manusia hanya berpikir paling top masa lalu, masa sekarang. Tetapi Tuhan, hikmat Tuhan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Manusia cuma punya view di depan, tapi Tuhan punya helikopter view. Istilah kerennya. Kita cuma lihat di depan. Oh kayaknya orang baik ya. Oh kayaknya bisnisnya cuan ya. Oh kayaknya ini bener ya. Kita cuma tahu apa yang di depan. Kita nggak tahu omongan yang diucapkan di belakang kita. Tetapi Tuhan punya helikopter view. Dia melihat lebih spektrum, lebih luas. Dia tahu mana yang tulus, mana yang bulus. Dia tahu ada apa di depan. Makanya mari kita baca Alkitab mengatakan demikian. Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat. Kurang semangat. 3, 2 ya. Jadi hikmat ditaruh di secondary. Hikmat itu bukan yang utama. Hikmat itu ditaruh di nomor 2. Karena nomor 1 ketika kamu fear of the Lord. Kamu takut akan Tuhan. Maka naturally secara natural kamu dikasih hikmat. Seperti Alkitab bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Alkitab bilang ditambahkan itu hasil dari, ditambahkan hasil dari apa? Cari kerajaan. Kalau kamu cari Tuhan, kamu ditambahkan. Tapi orang Kristen cuma ingat ditambahkan. Nggak ingat carinya. Jadi hikmat is secondary. Nomor 2. Bapak Ibu dengar baik, terutama adik-adik muda. Dari mimbar yang kudus ini, I do love you. Dasari keputusanmu dalam takut akan Tuhan. You will save. Karena Tuhan itu Alfa, Omega. Manusia ngambil keputusan, untungnya apa? Cuannya apa? Oh kalau gak disikat sekarang lewat nih, bisa lewat nih. No. Tuhan Alfa Omega. Saya buktikan sama saudara. Supaya ketika kamu takut akan Tuhan. Kamu mengerti kamu gak pernah rugi. Walaupun hari ini kelihatannya rugi. Tapi in the long run. Bapak Ibu hidup ini bukan lari cepat. Hidup ini bukan hanya kuat berlari cepat. Tapi harus juga bisa berjalan lambat. Hidup ini bukan lomba lari cepat, tapi maraton. Panjang. Jangan main pendek, main panjang. Mari kita lihat firman Allah. Bapak Ibu saya udah cukup lama gak kemari. Muka saudara tampak makin bingung saudara. Matius 7, 24, 27. Mari kita baca sama-sama. Setiap orang yang dan melakukannya, ia sama yang mendirikan rumahnya. Kemudian datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu sebab didirikan di atas. Ayat 26, tetapi setiap orang yang tidak melakukannya, ia sama dengan yang mendirikan rumahnya di atas. Kemudian datanglah lalu angin apa? Sehingga apa? Dan hebatlah, sama-sama bilang sama saya, turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda. Saudara bisa melihat in any direction. Dari atas hujan, dari bawah banjir, kiri kanan angin. Tuhan sudah bernubuat hidup orang percaya ditekan di atas, ditekan di bawah, ditekan di kiri kanan. Alkitab bilang demikian. Alkitab bilang ada 2 orang bangun rumah. Yang bijak bangun rumah di atas batu. Yang tidak bijak bangun rumah di atas. Awalnya dari luar kelihatan sama. Betul tidak? Dari luar kelihatan apa? Sama. Tapi ketika turunlah hujan. Datanglah banjir. Angin melanda. Baru bedanya kelihatan. Awalnya orang yang bangun rumah di atas pasir akan dibilang pinter. Betul tidak?
Orang bilang gini, pinter banget dia ya, cepet banget bangun rumahnya, hebat dia, keren dia, paling maju dia, paling pintar dia. Yang bangun di atas batu akan bilang gini, bodoh, lebay, udah lama, mahal, capek, bodoh banget itu orang. Hikmat Tuhan, hikmat manusia right here, right now. Untung sekarang. Tapi hikmat Tuhan bukan hanya right here, right now, tapi untuk jangka panjang. Makanya jangan iri lihat orang cepat-cepat naik. Makanya jangan iri lihat orang cepat-cepat promosi. Karena yang cepat tidak selalu dari Tuhan. Saya ngomong sama saudara, jangan bandingin dirimu sama orang lain. Kita itu tuh selalu punya masalah. Kita kalau lihat orang cepat maju, kita pikir, loh, kok dia cepet sih? Loh, gua gampar loh. Saya mau bilang sama saudara, dari ayat yang baru kita baca, Alkitab memberikan kita pelajaran. Rumah dari luar look same, similar, sama. Tapi yang membedakan, orang bijak itu kelihatan bukan keadaan tenang. Turunlah hujan. Saya nggak marah-marah loh, saya soft spoken. Ngomong dengan nada lembut. Ya. Ketika turun hujan, datang banjir, angin melanda, orang baru komentar, yang benar yang ini selalu begitu. Dari dulu sampai sekarang patternnya begitu. Awalnya kita diomongin, awalnya kita dilejekin, dilecehin, dibecandain, diketawain. Tapi ketika waktu Tuhan datang sama kita, orang mulai muji-muji. Saya udah khotbah dari pagi, tepuk tangan orang nggak denger ini semua. Cuman di sini yang, ya. Di gereja kami kalau nikah konseling 6 bulan. Harus 6 bulan konselingnya. Ada beberapa jemaat yang komplain. Pendeta, kok nikah diribet-ribetin sih 6 bulan lama amat. Kayak kursus menjahit. Siapa yang setuju? Nikah itu sulit. Pak, gak usah pura-pura terlalu bahagia Pak. Ya Pak. Siapa yang setuju nikah itu sulit? Angkat tangan. Ya, kita hidup di generasi yang pengen cepet. Cepet naik, cepet kaya, cepet berhasil, cepet terkenal. Betul tidak? Di gereja kami kalau baptisan minimal 2 kali kelas. Gak boleh. Pak Pendeta bisa gak langsung jalan ke kolam baptisan? Gak usah ada kelas-kelas. Baptisan tanpa pengajaran, lu cuma berenang. Pak, gaya dada. Ya. Pak, kok baptisan harus begini? Kok Bapak ngalangin orang bertobat? Kita nggak ngarangin orang bertobat. Tapi kami sedang membangun fondasi. Adik-adik muda yang belum menikah, pesan saya, bilang sama calonmu, konseling. Saya dengar di gereja ini setahun kata konseling. Konseling, jangan gak konseling. Karena kalau pasanganmu mau menikah gak konseling, itu lampu merah. Karena di konseling semua jeroannya keluar. Semua. Di konseling pendeta akan berusaha mengguncang supaya saudara gak nikah. Kenapa? Karena kalau terguncang sama omongan pendeta, apalagi guncangan sama bunyi token. Tit. Yang pertama, hikmat menyiapkan kita untuk masa depan. Alkitab mengatakan, karena waktu saya tidak banyak, Matius 25 ayat 1 dan ke-10, ada 10 gadis dalam Alkitab katakan. Ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Betul tidak? Alkitab mengatakan awal ayatnya dibuka ke-10. Terjemahan Inggrisnya bilang 10 virgin. 10 gadis suci. 10 gadis yang suci. Alkitab memberikan informasi mereka suci. Alkitab memberikan informasi mereka berdandan, dress up. Alkitab memberikan informasi mereka cinta sama mempelainya. Betul apa tidak? Karena mereka menantikan. Betul apa tidak? Tetapi yang membedakan siapa yang bijaksana, siapa yang bodoh. Alkitab bilang ketika mereka berpikir mempelai akan datang sesuai agenda mereka.
Tetapi ternyata agenda mereka tidak sesuai. Mempelai pria datang di luar agenda. Selalu kita berpikir, udahlah bikin ini aja nanti begini. Ternyata ketika berjalannya waktu kita menemukan, loh. Kok gak sesuai yang dijanjikan? 5 gadis bodoh menganggap 5 gadis bijaksana. Kemana-mana Bapak Ibu bawa minyak. Dan itu gak gampang, itu berat Bapak Ibu. Kemana-mana 5 gadis bijaksana bawa minyak. Saya bayangin 5 gadis bodoh, lihat 5 gadis bijaksana kalau ngomong gini. Ngapain lo bawa minyak kemana-mana? Too much lah, lebay lah, berlebihan lah, and so dan seterusnya. Tapi kita bilang di suatu malam, mempelai datang. 5 gadis bodoh, tidak punya minyak. Mati. 5 gadis bijaksana, punya cadangan. Hidup. Apa yang ingin Alkitab katakan? Bahwa hikmat Allah tidak menyangkutkan dengan yang namanya kekudusan. Tapi menyangkutkan dengan yang namanya kesiapan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selalu dasari keputusanmu dalam takut akan Tuhan. Takut Tuhan sama takut binatang beda. Takut ular gak mau deket-deket. Takut Tuhan nggak bisa jauh-jauh. Amin. Beda. Yang pertama, hikmat mempersiapkan kita untuk masa depan. Alkitab katakan saudara, hikmat itu lebih mahal dari emas dan perak. Pintar belum tentu bijak. Setuju sama saya? Karena keberhasilan hidup kita tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan kita. Levelnya bukan lagi boleh apa enggak Pak Pendeta. Ada anak muda tanya saya, Pak Pendeta boleh enggak orang Kristen pakai tato? Bukan soal boleh enggak boleh. Tatonya tato Alkitab kok Pak Pendeta. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau ke gereja enggak bawa Alkitab Pak Pendeta. Kalau pendeta bilang kita buka kitab Mazmur, di mana tuh kitab ya? Levelnya bukan lagi boleh atau enggak. Alkitab mengatakan firman Allah dalam 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Alkitab bilang demikian. Kita anak Tuhan, bukan levelnya boleh apa enggak lagi. Jadi berkat enggak? Amin. Berguna enggak? Kamu pakai tato di sini, gua Farah gede. Masih bagus badanmu. 10 tahun kamu gemuk 100 kilo. Gua Farah berubah menjadi Benyamin Sueb. Betul apa tidak? Saya nggak menentang, Pak Pendeta boleh nggak ngerokok? Bukan soal ngerokok. Apa bedanya pengetahuan, pengertian sama hikmat? Ada yang tahu nggak bedanya? Pengetahuan sebagai contoh. Sesuatu yang kita tahu dari buku, baca, itu pengetahuan. Pengertian kita tahu, contoh kemarin pengetahuan kita tahu ada demo. Pengertian kita tahu kenapa mereka demo. Hikmat, contoh begini. Siapa di sini yang punya bungkus rokok, angkat tangan. Saya cuma ngetes saja saudara. Di bungkus rokok kan ada tulisan merokok menyebabkan jantung. Coba lihat di bungkus rokok, coba lihat. Coba saya tungguin, lihat dulu. Bahkan di bungkus rokoknya, di halaman depan ada gambar apa? Orang tengkorongannya deh. Tenggorokannya bolong. Ada orang udah tahu, ngerti rokok bisa bikin mereka ininya bolong. Tapi tetap. Begini lagi. Lo jangan ketawa, bertobat lo. Sampai begini. Pria punya selera. Ya. Bisa orang berpengetahuan, berpengertian tapi gak berhikmat, bisa. Orang tahu kok bagaimana menjalankan rumah tangga. Bagaimana mengasihi istri. Tapi tetap cerai. Tahu, ngerti. Tapi gak berhikmat. Ini sekarang ke gereja kan. Pulang. Ih bagus lo khotbahnya. Ih keren lo. Tapi pulang gak ngelakuin. Cuman sampai apa? Tahu. Ngerti.
tapi nggak diaplikasiin. Yang kedua, hikmat erat kaitannya, Bapak Ibu. Hikmat erat kaitannya dengan siapa orang di sekitar kita. Siapa orang di sekitar kita. Wisdom and the good company. Bagaimana kita bisa punya masa depan yang baik di saat kita berada di teman-teman yang tidak baik. Bagaimana kita bisa memiliki masa depan yang bagus di saat orang-orang di sekitar kita tidak takut akan Tuhan. Karena show me your friend and I will show you your future. Itu kalimat yang sering saya dengar. Karena hidup kita adalah tergantung dari orang terdekat dalam sekitar kita. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15:33 mengatakan demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan. Kita tahu ayat ini semua. Tapi kita masih nongkrong sama orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Pak Pendeta, saya kan ingin menjangkau dia. Perhatikan dengan baik. Bergaul sama tukang sate lama-lama bau. Bergaul sama tukang parfum lama-lama bau. Sesederhana itu. Saya rasa semua agama ngerti. Kamu bergaul sama Rosa, tahu Rosa? Rombongan sakit hati. Tahu kan? Yang bibirnya moncat. Lama-lama kamu akan jadi Rosa. Bilang kiri kanan saudara, lu bukan Rosa kan? Bergaul. Rasul Paulus mengingatkan kita. Bahkan Raja Salomo dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 dan ke-10 mengatakan demikian. Berdua lebih baik daripada, karena mereka menerima dalam jeripaya mereka. Ayat yang ke-10, kasih keras suaramu. Karena kalau mereka yang seorang, wahai orang yang tidak mempunyai orang lain untuk apa? Saya tertarik sama ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik. Upah yang baik terjemahkan sebagai dividen. Kamu kalau beli saham, kamu tanam uang di saham, dan saham itu maju, kamu dapat dividen. Betul tidak? Kamu dapat untung dari dividen itu. Banyak kita memperhatikan bagaimana to invest. Kita pilih saham-saham blue chip. Kita pilih saham-saham teknologi. Kita pilih saham-saham yang namanya makanan. Kita taruh uang kita di sana. Tapi sedikit dari kita berinvestasi kepada teman-teman kita. Kita tidak memperhatikan siapa orang di sekitar kita. Pelan tapi pasti kalau mereka orang-orang jahat tidak takut akan Tuhan, akan consume you, akan makan kamu. Pelan tapi pasti mereka akan mensabotase mimpi Tuhan dalam hidup kamu. Mereka akan membunuh panggilan Tuhan. Mereka akan mengkerdilkan hatimu. Mereka akan menjauhkan kamu dari Tuhan. Selalu saya bilang sama saudara, hati-hati kasih telingamu sama orang. Hati-hati kasih hatimu sama orang. Hati-hati kepada siapa kamu bergaul. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Young people, adik-adik muda, dari mimbar yang kudus ini sebagai your pastor, izinkan saya ngomong ini sama saudara. Saya udah banyak melihat orang pintar, orang hebat, orang talented, tapi salah bergaul. Hancur, cur. Tapi saya pernah ketemu orang yang biasa aja, tapi dikelilingi orang-orang hebat. Slow but sure. Alkitab bilang demikian. Ini diam saudara meragukan. Amsal 27 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. Besi, orang cari circle yang sharpen kamu. Cari lingkungan yang tajemin kamu. Amin. Alkitab bilang demikian. Amsal 13 ayat yang ke-20. 3, 2, iya. Tapi siapa berteman? Berarti dari ayat ini siapa bergaul dengan orang bijak menjadi? Berarti sebelumnya dia kan belum bijak. Betul apa betul? Berarti sebelumnya kan dia masih on. Bapak Ibu, kalau kamu di lingkungan kamu yang paling pintar, cari lingkungan yang baru. Cari orang-orang yang kalau dia ngomong, kamu gini kayak, oh saya baru tahu. Oh. Jangan cari lingkungan yang kamu paling pintar di situ. Terus lu bangga lagi. Gue paling pintar.
Lu tahu lu gak pintar-pintar amat. Saya kemarin pelayanan di Malang. Setelah gak nanya saya kasih tahu. Di ulang tahun gereja di Malang 37 tahun. Dari rumah saya udah mapping gerejanya, nama orangnya. Terus saya cari. Nama gembalanya mirip kayak saya, Gideon juga. Selesai ibadah, gembalanya nanya, Pak Pendeta mau makan atau mau pulang? Karena saya tahu ini gembala 37 tahun melayani Tuhan dengan setia. Number is something loh. 37 tahun. Saya bilang boleh makan enggak Pak? Bukan makanan yang saya cari, saya punya duit. Kalau pur Malang saya bisa beli. Apel Malang. Saya makan, saya duduk di bangku di depan dia. Saya memakai istilah waktu saya SMA. Posisi menentukan prestasi. Saya duduk di depan dia. You know what? Makan jam 9 malam sampai jam 12 lewat. Saya mau tahu apa yang saya tanyakan? Saya lock my eyes unto him. HP saya balikin. Biar gak kelihatan. Saya balikin. Saya dengerin. Saya tanya sama dia. Pak Gembala. Selama 37 tahun melayani Tuhan. Apa yang paling berat jadi gembala? Dia cerita. Aduh, people come and go. Ditusuk dari belakang. Dijelekin dulu saya dengerin. Oh, kenapa? Karena biar air mata dia gak jadi air mata saya. Biar rasa sakit dia gak jadi rasa sakit saya. Biar penderitaan dia saya gak lewatin. Atau setidak-tidaknya kalau saya lewati, saya punya clue. Makanya Tuhan kasih mata 2, telinga 2, mulut 1. Untuk apa? Kamu banyak dengar, kamu banyak lihat. Baru dikit ngomong. Sekarang kebalik. Ngomong paling banyak. Dengar baru lebih dikit. Lihat dikit. Saya tanya lagi pertanyaan kedua. Pak Gembala. Apa yang paling berat selama memimpin gereja? Kita pernah dituntut hukum Pak Pendeta. Sama siapa? Sama adik ipar. Loh kok bisa? Dia mulai risih. Ini kepo banget nih pendeta. Dia begini. Kami pernah dituntut hukum Pak Pendeta. Suruh keluar. Karena itu tanah warisan. Oh terus gimana jalan keluar? Kita perlu belajar dong. Bapak tuntut balik kah? Dia bilang saya mau tuntut sih. Tapi Alkitab bilang demikian. Untuk kita mengalah. Saya ngalah Pak Pendeta. Saya minta 6 bulan sama adik ipar. Adik ipar gak ngasih. Cuman 2 minggu. Terus gimana Pak Gembala? Saya keluar. Saya bilang ini gereja punya Tuhan. Kalau ada gereja tempat baru buka-buka. Kalau enggak tutup-tutup lah. Tuhan yang panggil. Tuhan yang tolong. Saudara kan amin-amin karena bukan posisi saudara ya kan. Enak kalau jadi penonton paling enak. Amin. Karena di bangku penonton. Terus gimana Pak Gembala? Saya dengerin gimana Pak Gembala? Istri saya udah wea-wea. Sayang udah ganti hari nih sayang. Saya keluar Pak Pendeta. Saya nyari tempat. Tuhan baik. 2.500 tanah gereja. Saya keluar. Dapat tanah 2.500 juga sama. Gereja yang sebelumnya pintu masuknya 2. Ini jalan raya, ini jalan raya. Gereja yang baru pintu masuknya 2. Kami beli 11 M tahun 2011 Pak Pendeta. Sekarang harganya 120 M. Saya bilang gila. Itulah Tuhan Pak Pendeta. Ternyata Tuhan usir dari sana supaya nggak ngontrak. Sekarang punya sendiri. Kok gian orang lain tepuk tangan? Gue dari awal lo gak tepuk tangan sama sekali lo. Adik-adik muda, lu jangan sotoy. Adik-adik muda, dengerin your parents. Dengerin orang tuamu. Apalagi kamu masih tinggal sama dia. Weh, Bambang. Iya, bener. Adik-adik muda, Tuhanmu tuh di bumi orang tua. Jangan saya orang Batak kalau mama saya panggil, bontot, saya gak pernah jawab apa. Bisa digantung saya. Iya. Adik-adik muda, dengerin orang tuamu. Saya sebelum menikah mama saya bilang, udah jangan takut. Nikah ada berkat. Saya mana berkatnya? Bener nikah ada berkat. Punya anak ada berkat. Mana berkatnya? Bener ada berkat. Banyak hal yang dulu orang tua saya bilang, saya gak ngerti ketika saya udah punya anak. Saya bilang gini, oh ya berkat.
Adik-adik muda, kalau orang tuamu ngomong, orang yang paling tulus di muka bumi sama kamu, itu orang tua. Ini banyak orang tua bilang, ini pendeta favorit gue nih. Ini pendeta favorit gue nih. Ya, orang yang paling tulus sama kamu, kalau kamu belum menikah ya, itu orang tuamu. Dengerin, banyak anak-anak muda, orang tuanya jungkir balik supaya dia sarjana. Giliran udah lulus yang dia taruh di Instagram, dia sama pacar yang baru ketemu 3 bulan. Dengan captionnya, makasih ya udah nemenin dari nol. Bleh. Nol apa Bambang? Yang nemenin dari nol tuh mama lo, papa lo. Sama pacar aja candlelight dinner di restoran bintang 5. Mamamu gak pernah kau ajak. Sama pacar aja. Aduh all out. Sayang jemput. WA belum nyampe. Udah nyampe orangnya. Saya bilang gila cepet amat nih. Iya. Kalau pacar yang bilang sayang jemput gak pernah banyak ngomong. Kalau mama bilang nak temenin mama ke pasar. Tobat kamu anak muda. Bukan tanpa sebab dari 10 hukum Taurat nomor 5. Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Allah kepadamu. Ya, saya bantuin biar lebih mantap. Ya. Alkitab bilang suatu hari ada orang lumpuh punya 4 teman. Waktu saya biar cepat saja. Markus 2, 1 dan 5. Ada orang lumpuh punya 4 teman. 4 temannya itu bapak ibu datang melihat Yesus. Alkitab bilang Yesus gak bisa diganggu karena pintu masuk penuh dengan jemaat. Betul apa tidak? Alkitab bilang teman 4 lumpuh, orang lumpuh itu 4 orang gak rela temannya lumpuh. Alkitab bilang apa? Si lumpuh itu dibawa, digotong. Sama-sama bilang sama saya, digotong. Berarti kan ada kemauan dari si lumpuh dan ada kemauan dari temannya, betul tidak? Kalau si lumpuh gak mau digotong bisa gak? Bisa. Menurut si lumpuh bilang enak aja gotong-gotong, gak mau gue. Betul tidak? Jadi ada kepercayaan satu dengan yang lain, betul? Alkitab bilang sampailah di depan tempat ibadah itu. Anggap aja di glow. Dilihat penuh. Alkitab bilang apa? Temennya bobol atas. Bobol atas itu gak gampang. Betul tidak? Itu pasti temennya ngitung dulu. Tali berapa. Bukan hanya gak gampang. Si lumpuh harus mau ngikut. Betul tidak? Kalau si lumpuh digotong begini. Dia gak mau. Terus tiba-tiba loh kok makin gelap. Ternyata ditaruh di sumur. Iya. Alkitab bilang. Si lumpuh itu tepat jatuh di depan Yesus. Kalau salah hitung gimana? Jatuh di depan Yudas. Si lumpuh bilang, Yudas bilang mau sembuh ya? Cepet dulu. Kita lihat ayat yang kelima saja. Biar kita bisa masuk ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. Markus 2 ayat yang kelima. 3, 2, iya. Stop sampai di situ. Ketika Yesus melihat iman siapa? Iman siapa? Mereka. Pak, Bu, adik-adik muda dari mimbar yang kudus ini. Teman gak perlu banyak. Saya udah cukup tua lah. Temenmu yang foto selfie sama kamu. Selfie. Kamu nangis sendirian kok. Temenmu yang like kamu, yang foto-foto bareng sendirian. Jangan Pak Pendeta, teman saya baik-baik. Yesus itu maha sempurna. Masih dikhianatin sama Yudas sama Petrus. Lah situ sokap. Lu iya dong. Yang maha sempurna aja ditusuk dari belakang. Apalagi kita. Kamu kecewa nanti. Kamu bilang bakal no. Pada akhirnya manusia. Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala. Pada akhirnya even your shadow. Bahkan bayanganmu pun. Akan ninggalin kamu kata orang. Siapa yang gak pernah ninggalin kamu? Cuman Yesus. Amin. Cuman siapa? Yesus. Carilah teman yang gak mau kamu lumpuh. Bukan lumpuh secara fisik. Yang mau kamu maju. Yang mau kamu bergerak. Yang mau kamu diberkati.
Yang bilang gini, no, gue gak rela direndahin. Lo bisa bro, lo maju bro. Makanya jadilah orang yang setia kawan sama temen. Jadilah orang yang tulus. Jangan, aduh gak ada yang tulus, lalu aja bulus. Aduh gak ada yang nolongin, lalu aja orangnya ambil, take it for granted kok. Cari orang yang tulus sama kamu. Hargai mereka. Karena orang zaman kayak gini, zaman kayak gini. Susah cari orang kayak gitu. Betul? Untuk tertawa banyak teman. Untuk menangis sedikit teman. Yang ketiga yang terakhir sampai saya undang Bro Yosia. Bisa bantu saya. Hikmat itu apa? Yang ketiga hikmat datang dari kerendahan hati. Amsal 15, 31, 33. Saudara diberkati amin. Amsal 15, 31, 33. Kita baca sama-sama. Orang yang mengarahkan telinga kepada, membawa kepada, di tengah-tengah orang apa? Orang bijak ayat yang ke-32. Siapa mengabaikan, membuang dirinya sendiri. Tapi siapa memperoleh, ayat 33 kasih keras takut. Dan kerendahan hati mendahului apa? Raja Daud adalah raja yang punya kekuasaan mutlak. Pasukan militernya mighty, dahsyat. Raja-raja gemetar, kerajaan-kerajaan gemetar mendengar nama Daud. Tapi ada alasan mengapa Daud disebut sebagai the man after my own heart. Apa Pak Pendeta? Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, nabi kecil kata Alkitab. Namanya jarang disebut di Alkitab. Hanya beberapa kali di kitab itu. Alkitab bilang apa ketika Nathan menegur Daud. Engkaulah orangnya. Saya suka respon Daud. Daud gak bilang sama Uria. Uria ambil itu orang. Bawa ke Pulau Seribu. Potong 10 potong. No. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengoyakkan jubahnya. Dan berkata apa? Aku berdosa di hadapan Tuhan. Kamu boleh diurapi. Tapi kalau kamu gak mau dengar teguran, kamu gak kemana-mana. Kamu boleh highly talented. Kalau kamu gak mau dengar teguran, kamu gak jadi apa-apa. Bandingkan dengan Raja Herodes. Ditegur oleh Rasul Yohanes Pembaptis. Nabi Yohanes Pembaptis. Apa yang dilakukan oleh Herodes? Menangkap, memenjara, bahkan endingnya dipenggal kepalanya. Saya tutup dengan ini. Mau belajar membuat kita pintar. Mau dikoreksi. Membuat kita bijaksana. Amin. Mau belajar membuat kita pintar. Mau dikoreksi. Membuat kita apa? Bijaksana. Sama-sama bilang sama saya gak tahu apa-apa. Kurang semangat, saya gak tahu apa-apa. Sama-sama bilang sama saya perlu banyak belajar. Ketika pertama kali saya mau mulai gereja, saya merasa saya I'm so stupid. Bodoh banget. Makanya saya banyak nempel sama gembala-gembala senior. Beberapa gembala senior yang saya kenal, saya lihat track recordnya. Saya WA. Selalu WA saya begini. Shalom Pak Pendeta, saya Gideon Simanjuntak. Menggembalakan sebuah gereja baru mulai. Bolehkah saya minta waktu untuk coffee time sama Pak Pendeta? Waktu, tempat, terserah. Saya menyesuaikan. Hari ini gak dibales, besok saya WA lagi. Salam Pak Pendeta. Kenapa? Yang pertama saya yang butuh. Yang kedua, saya mau jalan pintas. Bukan berarti gak mau proses, saya tahu. Orang ini udah banyak belajar. Saya perlu dengar. Hidup ini pattern. Itu aja keputerannya. Itu aja. Kalau ketemu makan, tiba-tiba ada satu orang pendeta senior. Lagi anak-anak di rumah pakai celana pendek, kaos oblong, gak ada rencana tiba-tiba. Bisa gak jam 1? Di mana? Dan di pick lagi. Samperin. Gak ada cerita, samperin ajak istri. Duduk, HP silent. Dengerin. Kita kan senang kalau ketemu orang dengerin kita gitu kan. Dengerin. Kita kan jadi sayang, betul gak?
Dikasih masukan, kita jadi sayang. Kita kan sebel, kita baru ngomong satu paragraf, dia udah 1000 paragraf. Enggak gini, kita mau bilang lu pulang aja sana. Adik-adik muda, kamu bisa jadi orang besar. Kalau kamu punya teachable spirit. Tahu teachable spirit? Roh yang mau diajar. Makanya telinga seorang murid, hati seorang hamba. Amin. Mau belajar membuat kita pintar, mau dikoreksi membuat kita bijaksana.